Bismillahirrahmanirrahim. Ta'diman wa takriman, salaman. Assalamu alayka, assalamu alayki, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin, hayya bina nashkurullahi azza wa jalla. Let's thank Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan hingga unlimited, tidak mampu menghitungnya. Salawat bertangkaikan salam yang menjadi hiasan lisan setiap insan, semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in wa atba'ut tabi'in, hingga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul khassah darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syekhuna al-Mukarram wal Mukarramah, pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Mansyuriyah beserta keluarganya yang kami muliakan. Alladzi la yusamma ismuhu ta'diman wa takriman. Jajaran Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para hadirin whom I love and who love me, semoga kita semua senantiasa ada dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, Napoleon Hill dalam bukunya Megatrends 2000 menjelaskan, abad 21 merupakan abad perkembangan umat beragama. Hal ini dapat kita saksikan, lembaga-lembaga pendidikan semakin makmur, masjid-masjid semakin menjamur, pengajian dan pengkajian tidak sebatas forum dan podium, melainkan sudah merambah ke media cetak dan media elektronika. Hal itu patut kita syukuri dengan mengucap Alhamdulillah. Namun sayang hadirin, di tengah kemajuan yang terjadi pada abad 21, ternyata abad 21 telah menunjukkan dekadensi moral. Bobroknya moral kian merajalela. Hadirin, Indonesia saat ini sedang mengalami fase kegentingan di mana tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah kian hari kian menurun. Karena banyak di antara pemerintah itu terjerat kasus korupsi. Lantas timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya berikut tema yang akan kami angkat pada kesempatan kali ini, yakni akhlak Rasulullah sebagai kunci perbaikan dekadensi moral, yang dilandaskan pada Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan namamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ajaran penting dalam Islam hingga menciptakan ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita semua bahwasanya dalam diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah. Rasulullah merupakan figur luhur serta contoh tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati. Sehingga Abu al-A'la al-Maududi dalam bukunya yang berjudul The Prophet of Islam menyebutkan, "Here's only one example." Rasul merupakan contoh paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Hadirin yang berbahagia, begitu pentingnya akhlak Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan akhlakul karimah dan mengutamakan rakyatnya, sehingga dapat mengubah masyarakat yang tadinya jahiliyah menjadi Islamiyah. Sehingga Michael Hart menyebutnya dalam bukunya yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Beliau ditempatkan pada peringkat pertama. Hal ini menjadi pembuktian dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." Lantas bagaimana nasib bangsa kita saat ini? Nasib negara kita saat ini yang tengah mengalami dekadensi, terutama para pemimpin kita saat ini? Jawabannya adalah masih banyak pejabat yang bejat, yang berani melipat uang rakyat. Masih ada aparat tidak amanat yang berkelimang maksiat. Masih ada pemimpin yang berkuat di kawasan korupsi yang pekat. Tapi alhamdulillah masih ada pemimpin yang patut diteladani, masih ada pejabat yang bisa mengayomi, masih ada aparat yang peduli. Hal itu patut kita syukuri meskipun jumlahnya hanya sedikit. Di tengah kegentingan negara kita saat ini, di tengah maraknya dekadensi di segala aspek kehidupan, ini merupakan tugas kita bersama agar bisa sama-sama keluar dari lubang buaya menuju pintu surga. Ketika kita kembali mengimplementasikan Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dengan cara itu kita dapat kembali, kita dapat hidup bahagia di lingkungan apapun, dan Allah pun akan menganugerahkan kepada kita semua keberkahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 96 sebagai berikut: "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadna bihim yaksibun."
Jika sekiranya penduduk dan negara-negara beriman dan bertakwa, maka dia pasti akan diberikan berkah dari langit dan bumi. Tetapi jika dia mendustakan ayat-ayat Al-Quran, maka dia pasti akan disiksa karena perbuatannya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dari uraian yang tadi kami sampaikan, dapat kita ambil beberapa kesimpulan, yaitu: Pertama, untuk sebuah negara yang makmur, maka setiap pemimpin wajib bercermin dan mengambil cara serta strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, segudang yang akan dijadikan jalan yang rusak menjadi jalan yang semakin rusak. Ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok karismatik di mana kita dapat menemukan jawaban atas masalah yang kita hadapi, terutama korupsi di negara ini, dengan kita kembali menghadirkan ruh Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita. Hadirin, sekian yang dapat kami sampaikan. Hidup sendirian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.